ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء وجه الله ورضاه والثواب به. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله. يا فتاه يا عليم افتح لنا فتحا قريبا. يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. رب زدنا علما وارزقنا فهما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Nur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama kita hormati pemerintah, orang tua kita, dunia haji besar Allah bi kulli hayatihi wa nafa'ana bi ilmihi, dan segenap DKM Masjid Nurul Yakin serta bapak ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kepada Allah atas segala limpah nikmat karunia yang masih diberikan kepada kita. Hingga pagi hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat, masih diberikan taufik oleh Allah untuk dapat melakukan salah satu kewajiban kita, yaitu salat subuh. Alhamdulillah kita bisa kerjakan secara berjamaah dan duduk bersama dalam rangka menghidupkan waktu antara baina subuh wal isyraq, menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Semoga berkumpulnya kita di tempat ini dalam rangka menuntut ilmunya Allah mendapatkan cucuran rahmat dari Allah, dan ilmu yang dipelajari di tempat ini, kajian-kajian di tempat ini bermanfaat bagi kita, membawa keberkahan dalam kehidupan kita dunia dan manfaat akhirat. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya. Semoga kita termasuk umat yang dicintai oleh beliau dan kelak mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kita dalam kitab Sirah Nabawi. Tadi bahasa kita tentang Sariyah Zaid bin Harithah, yaitu penyerangan atau pencegatan kafilah dagang yang dipimpin oleh Zaid bin Harithah Al-Kalbi. Ya, kemarin kafilah dagang ini dipimpin oleh Sofwan bin Umayyah. Jadi sudah genap 1 tahun setelah terjadinya perang Badar, ya, di bulan Jumadil Akhir, ya, hampir 1 tahun. Jadi di bulan Jumadil Akhir ini mereka berjalan lagi untuk melakukan perjalanan menuju Syam dalam rangka berdagang. Setelah perang Badar kemarin itu masuk lagi musim panas. Jadi mereka memiliki kebiasaan orang-orang Arab terdahulu ketika masuk musim panas. Musim panas ini adalah waktu untuk berdagang, waktu untuk mencari nafkah tahunan. Dan dagangnya bukan keluar kota lagi, tapi keluar negeri. Dari Mekah ke Syam, ke Habasyah,
dan daerah-daerah lainnya yang biasa mereka datangi untuk berdagang. Nah, kabilah dagang yang dipimpin oleh Sofwan bin Umayyah ini akhirnya, meskipun mereka ambil jalur yang sangat jauh ya, dari Mekah ke Syam itu, seharusnya jaraknya nggak terlalu jauh. Ini mereka ngambilnya muter karena takut dicegat, karena jalur utama dari Mekah ke Syam ini tentunya melewati kota Madinah, ya, pinggiran kota Madinah. Kalau mereka jalannya lewat jalur biasa, jalur utama, maka sudah pasti dapat diketahui oleh pasukan umat Islam. Maka mereka mengambil jalur yang di luar yang biasa mereka lakukan, yaitu jalur menuju ke Irak. Dari Irak nanti ke Najd, baru ke Syam. Jadi sangat jauh jalur, hampir 2 kali lipat perjalanan yang biasa mereka lakukan. Namun seperti itu, pasukan Islam pun dapat mencegat mereka, dan akhirnya barang-barang kafilah dagang yang dibawa oleh Sofwan bin Umayyah ini semuanya dibawa oleh pasukan Islam. Nah, inilah salah satu penyebab yang akan terjadinya perang selanjutnya, yaitu perang Uhud. Perang terbesar setelah perang Badar, bahkan jumlah pasukannya lebih banyak daripada perang Badar. Jadi tidak hanya karena perang Badar. Jadi setelah perang Badar itu ada beberapa kejadian lagi pertempuran yang di situ sangat merugikan orang-orang kafir Quraisy. Ya, sebelum Sariyah Zaid bin Harithah ini terjadi lagi namanya Ghazwatus Sawiq. Perang yang dipimpin oleh Abu Sufyan dalam rangka membalas dendam juga. Ya, tapi kalah lagi, dan bekal makanan yang mereka bawa yaitu tepung gandum yang sangat banyak mereka bawa, akhirnya mereka tinggalkan. Karena kenapa? Takut dikejar. Kalau seandainya mereka bawa itu barang-barang mereka akan kekejar, sampai akhirnya mereka tinggal semua. Dan itu menjadi ghanimah lagi buat umat Islam. Ya. Bahan-bahan makanan itu. Nah, setelah itu barulah kemarin mereka itu setelah terjadinya Sariyah Zaid bin Harithah itu hanya memiliki 2 pilihan. Ya. Karena dari segi harta mereka sudah hampir habis hartanya, karena kemarin adalah modal mereka lagi tuh yang mereka bawa untuk berdagang. Tapi ternyata kafilah dagang tersebut dicegat dan dirampas oleh umat Islam. Jadi dari kejadian ini kemarin mereka hanya memiliki 2 pilihan. Yang pertama, mereka menyerah, memperbaiki hubungan istilahnya dengan umat Islam, menyerah, udah nggak mau mengganggu umat Islam lagi, membiarkan Rasulullah berdakwah. Itu pilihan pertama. Pilihan kedua, mereka mereka menyerang, melawan, berperang dengan kekuatan penuh, istilahnya mati-matian. Ini ada 2 pilihan yang ada di depan mereka, pasrah, menyerah, atau mereka harus melawan. Ternyata mereka mengambil pilihan yang kedua, yaitu mereka ingin melawan dengan kekuatan yang nanti akan terjadi, namanya perang Uhud. Jadi terjadinya perang Uhud ini karena memang beberapa kali mereka merasakan kerugian dan kekalahan. Jadi akhirnya mereka mengerahkan kekuatan penuh. Nah, perang Uhud ini awal mula diprakarsai oleh pembesar orang kafir Quraisy pada saat itu, yaitu Ikrimah bin Abu Jahal. Ini anaknya Abu Jahal. Abu Jahal mati dalam perang Badar. Kemudian di situ ada Sofwan bin Umayyah. Sofwan bin Umayyah juga ayahnya mati dalam perang Badar, Umayyah bin Khalaf. Bahkan sama adiknya Ali bin Umayyah mati juga dalam perang Badar. Kemudian di situ juga ada Abu Sufyan, yang mana mertuanya juga mati dalam perang Badar, Utbah bin Rabi'ah, dan saudaranya Syaibah bin Rabi'ah, dan keponakannya juga, sepupu dari istrinya mati juga dalam perang Badar. Yang tidak lain, Utbah bin Rabi'ah ini adalah ayah dari istrinya Abu Sufyan, yaitu Hindun, yang nanti Hindun itu akan membalaskan dendamnya kepada Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib dalam perang Uhud ini. Nah, inilah orang-orang yang akan
mengobarkan semangat perang di kota Mekah supaya mereka bangkit dan mau balas dendam atas kekalahan-kekalahan yang telah mereka rasakan selama ini melawan umat Islam. Yang dulu padahal pasukan umat Islam sangat lemah, sedikit. Tapi ketika mereka sudah kuat, mereka berani melawan dan bisa mengalahkan. Nah, orang kafir Quraisy nggak mau tinggal diam, harus melawan. Lalu apa yang dilakukan oleh pembesar-pembesar kafir Quraisy ini? Sedangkan kekuatan mereka tentunya sudah berkurang. Dan perekonomian mereka, harta mereka juga berkurang. Bagaimana bisa mereka menyusun kekuatan yang sangat besar? Nah, ini akan dilakukan oleh pembesar-pembesar kafir Quraisy ini. Apa yang dilakukan oleh mereka? Wa awwalu ma fa'aluhu bihadzal sadadi annahum ihtajjazu al-ira allati kana qad naja biha Abu Sufyan. Jadi ternyata kafilah dagang yang dibawa oleh Abu Sufyan itu, yang jumlahnya sampai ribuan onta, 1000 onta itu, barang-barang dagangan yang dulu dibawa oleh Abu Sufyan dalam perang Badar itu, yang menjadi penyebab perang Badar. Dan Abu Sufyan berhasil menyelamatkan kafilah dagang itu, ternyata itu masih tersimpan. Ternyata barang-barang dagangan yang dulu dibawa oleh Abu Sufyan yang selamat itu ternyata masih ada, masih utuh. Dan itu dijaga, tidak boleh dikotak-katik. Adapun kafilah dagang yang selanjutnya yang dibawa oleh Sofwan bin Umayyah kemarin, itu ternyata modal mereka yang lain. Jadi apa yang mereka lakukan? Kafilah dagang yang dibawa oleh Abu Sufyan itu semuanya ditahan, dicegah untuk diambil oleh pemiliknya, yang jumlahnya ada 1000 ekor unta beserta keuntungannya dan emas juga yang ada di dalamnya. Apa yang mereka lakukan? Ditahan yang pertama itu. Kemudian mereka berkata kepada orang-orang kafir Quraisy yang memiliki bagian dalam barang dagangan itu. Apa kata mereka? Qalu ya ma'syara Quraisyin, wahai orang-orang Quraisy, inna Muhammadan qad zalamaka, inna Muhammadan qad zalamukum. Sesungguhnya Muhammad telah mendolimi kalian. Inna Muhammadan qad zalamakum. Sesungguhnya Muhammad telah mendolimi kalian, menganiaya kalian. Wa qatala khiyarakum, dan telah membunuh orang-orang pilihan di antara kalian. Artinya para pembesar-pembesar Quraisy seperti Abu Jahal, ya, kemudian Umayyah bin Khalaf dan lain sebagainya yang terbunuh dalam perang Badar. Fa'inuna bihadzal mal ala harbihi, maka tolong kami. Jadi tadi nih kata Abu Sufyan dan kawan-kawannya, tolong kami, harta yang ada dalam kafilah dagang ini serahkan kepada kami untuk memerangi mereka. Nah, jadi kafilah dagang yang dibawa oleh Abu Sufyan ini dijadikan peralatan nantinya, barang-barang dagangan yang akan dijual dan diberikan persenjataan, dan juga dibuat untuk menyewa orang-orang yang berada di sekitaran Makkah. Jadi itu tuh hartanya modal mereka untuk berperang, yaitu dari harta dagang yang dibawa oleh Abu Sufyan tahun lalu itu, sebelum terjadinya perang Badar. Karena selain itu mereka udah gak ada lagi hartanya, hanya ini yang mereka miliki. La'allana an nudrika minhu sa'ran, semoga kami bisa mengalahkan mereka semua, membalaskan dendam kita. Maka orang-orang kafir Quraisy yang memang masih kesel, yang sakit hati luar biasa, kecewa, sedih dengan terbunuhnya keluarganya, kekalahan dalam perang Badar itu, maka mereka menjawab fa'ajabu lidzalika. Ya udah, mereka nerima. Ya udah, enggak apa-apa. Silahkan pakai harta kami, gunakan untuk membalas dendam kepada umat Islam. Lalu harta yang ada di situ yang dibawa oleh Abu Sufyan itu semuanya dijual, faba'uha, dijual semuanya. Wa kanat alfa ba'irin,
Hartanya itu ada sekitar 1000 ekor unta. Itu baru untanya doang, belum barang-barang yang dibawa, belum lagi emas-emas yang mereka dapatkan, uang-uang dinar yang mereka dapatkan. Wa akhadhu wal mal khamsina alfa dinarin, dan di situ selain ada 1000 ekor unta, ada emas sekitar 50.000 dinar. 50.000 dinar, kalau satu dinarnya itu sekitar 3,5 juta sekarang, ya kira-kira berapa tuh kali 50.000? Jadi hartanya ini dipakai untuk itu tuh, untuk memerangi umat Islam. Jadi banyak sekali. Lalu dengan harta yang mereka gunakan ini untuk memerangi umat Islam, Allah turunkan surat Al-Anfal ayat 36, menjelaskan tentang kelakuan-kelakuan orang-orang kafir menginfakkan hartanya untuk memerangi umat Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Sesungguhnya orang-orang kafir yunfiquna amwalahum, mereka menginfakkan harta-harta mereka, liyasuddu an sabilillah, untuk menghalangi orang-orang dari jalan Allah, ini umat Islam. Fayunfikunaha thumma takunu alaihim hasratan thumma yuglahu. Mereka terus tuh, mereka keluarkan, infakkan hartanya, membantu orang-orang kafir dalam rangka ingin menyerang umat Islam, dalam rangka ingin membalas dendam, terus diinfakkan hartanya. Padahal nantinya kelak mereka hanya akan menyesal dengan menginfakkan hartanya itu. Kenapa? Summa yuglabun, karena kelak mereka akan dikalahkan. Jadi harta mereka yang begitu banyak, pasukan mereka yang begitu banyak, tidak akan bermanfaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menghendaki, ketika Allah ingin menolong umat Islam. Enggak ada harta, enggak ada gunanya tuh. Mereka yang jadi hanya akan ada penyesalan saja. Nah, ini yang pertama dilakukan oleh pembesar kafir Quraisy, Abu Sufyan, Ikrimah, dan Safwan bin Umayyah. Jadi harta yang mereka dapatkan dari perdagangan yang dibawa oleh Abu Sufyan, mereka gunakan sebagai modal untuk memerangi umat Islam. Entah itu buat beli senjata, untuk menyewa orang, membayar pasukan, dan lain sebagainya. Kemudian apalagi yang mereka lakukan? Summa fatahu babat tatawu likulli man ahabbal musahama fi ghazwal muslimin minal ahabish wa kinanah wa ahli tihama. Kemudian mereka membuka pendaftaran. Mereka membuka pendaftaran bagi orang-orang yang ingin ikut membantu dalam peperangan ini. Pendaftaran sukarela. Siapa dari kalangan kafir Quraisy yang ingin bergabung dalam perang ini, didata namanya. Dan juga mereka meminta bantuan kepada orang-orang di luar Mekah dari kalangan yang disebut dengan Ahabish. Ahabish itu adalah orang-orang luar Mekah yang terikat perjanjian dengan orang kafir Quraisy. Artinya sekutu. Jadi enggak cuma orang Mekah doang, orang-orang di luar Mekah dikerahkan semuanya juga untuk membantu mereka. Jadi siapa yang mau nih ikut perang, mau jadi tentara, ayo masuk daftar. Nanti akan dicatat namanya, ya tentunya nanti akan dibayar dengan harta yang mereka miliki itu. Wa akhadhu lidzalika anwa'an min turuqit tahrid. Nah, kemudian 3 orang ini membuat provokasi-provokasi supaya orang itu mau ikut mendaftar. Mengungkit-ungkit lagi keluarga-keluarga mereka yang telah kalah, keluarga-keluarga mereka yang telah mati dalam perang Badar, diungkit, diprovokasi lagi orang supaya mau ikut balas dendam, supaya mau ikut untuk menyerang umat Islam. Jadi setelah mereka masuk, masih ada yang belum mau daftar, diprovokasi lagi. Pokoknya dibujuk bagaimana supaya orang ini mau ikut untuk berperang.
Sampai-sampai ada orang yang bernama Hamzah yang dulu pernah Aba Izzah yang dulu pernah dibebaskan oleh Rasulullah dalam perang Badar. Ya, dulu ketika kita membahas tentang orang-orang yang dibebaskan atau keputusan Rasulullah terhadap orang-orang yang tertawan, ada yang dibunuh, ya, langsung dieksekusi, ada yang ditebus dengan jaminan, dengan fidyah, dengan bayaran, ada yang dibebaskan dengan cara mereka mengajar, ya, mengajar satu orang 10 anak. Ngajar apa? Mengajarkan baca tulis. Kalau 10 anak ini udah bisa baca tulis, maka mereka bebas. Nah, ada yang Rasulullah bebaskan tanpa bayaran apa-apa, tanpa adanya mengajar juga. Pokoknya Rasulullah bebasin aja. Ini salah satunya adalah Abul Izzah. Abul Izzah ini adalah salah satu orang kafir Quraisy yang dibebaskan oleh Rasulullah tanpa syarat apa-apa, udah bebas saja. Ya. Cuman Rasulullah berpesan, setelah Anda bebas, jangan sekali-kali lagi ikut memusuhi umat Islam. Jangan sekali lagi ikut untuk menyerang umat Islam ketika orang kafir Quraisy ingin menyerang. Jangan ikut lagi. Nah, udah dipesan nih sama Rasulullah, si Abul Izzah ini, jangan ikut lagi memerangi umat Islam. Lah karena udah dipesan oleh Rasulullah, dia juga udah gak ada keinginan tuh. Udah gak ada keinginan untuk ikut lagi, ikut campur. Namun apa? Namun Abu Sufyan, Ikrimah, dan Sofwan terus memprovokasi orang ini. Bagaimana supaya orang ini bangkit mau ikut berperang. Dan orang ini, si Abul Izzah ini adalah seorang penyair yang luar biasa. Ya, seorang penyair. Ketika dia udah mengeluarkan syairnya, memotivasi orang, membakar semangat orang dengan puisi-puisinya, dengan syair-syairnya, itu orang bisa bangkit. Orang yang tadinya nggak mau jadi ikut mau berperang, yang tadinya lagi biasa aja jadi semangat untuk berperang dengan syairnya. Nah, 3 orang ini, Ikrimah, Abu Sufyan, dan Umayyah ini memprovokasi dia agar dia membuat syair-syair untuk memotivasi orang ikut berperang. Gitu. Karena dengan syair-syairnya nanti orang akan ikut berperang dan semangat mau untuk memerangi umat Islam. Dan nggak cuma itu, dia dijanjikan kalau nanti kamu ikut perang dan mau memprovokasi orang untuk ikut berperang, kalau seandainya kamu nanti kembali dalam keadaan hidup, maka akan kami berikan harta yang sangat banyak, kekayaan yang luar biasa. Pokoknya ente pulang jadi orang kaya gitu. Kalau seandainya pulang berperang dia selamat. Namun sebaliknya, kalau seandainya Anda nanti gak selamat, mati dalam peperangan ini, maka keluarga Anda yang masih hidup akan ditanggung. Kebetulan orang ini punya beberapa anak perempuan. Anak perempuannya akan ditanggung kehidupannya, ya. Sampai Abul Izzah ini, supaya apa? Mau dengan syair-syairnya untuk ikut lagi memerangi umat Islam. Akhirnya apa? Dia ikut lagi berperang dalam perang Uhud, dan nantinya orang ini juga akan tertawan lagi. Nah, setelah tertawan yang kedua ini, orang ini tidak akan dibiarkan hidup lagi oleh Rasulullah. Padahal dulu udah dikasih peringatan. Ini siapa? Abul Izzah namanya. Orang yang pernah dibebaskan oleh Rasulullah dalam perang Badar tanpa syarat, dengan hanya dipesan oleh Rasulullah jangan memerangi umat Islam lagi. Itu jadi semua orang provokasi. Bin Abu Jahal, oleh Sofwan bin Umayyah, dan oleh Abu Sufyan. Provokasi ini terprovokasi juga akhirnya. Wa kana Abu Sufyan asyaddu ta'liban 'alal muslimin ba'da ma raja'a min ghazatis Sawiq khaiban. Terlebih Abu Sufyan. Abu Sufyan adalah salah satu pembesar Quraisy yang sangat mendukung rencana perang ini dan semangat. Biasa kenapa? Karena dia masih teringat dia waktu di Ghazwah Sawiq kemarin, lari tumpang meninggalkan bahan-bahan makanan yang mereka bawa, menunjukkan kalah. Begitu juga Sofwan bin Umayyah,
yang kafilah dagangnya dicegat oleh umat Islam, yang udah nggak lama lagi mau sampai di Syam, ya akhirnya dia pun sangat mendukung dengan pergerakan ini untuk memerangi umat Islam. Nah kemudian setelah mereka menyusun rencana tadi menggunakan harta yang begitu banyak, kemudian mengajak orang untuk ikut serta dalam memerangi umat Islam dan juga memprovokasi orang untuk ikut semuanya. Lalu apa yang mereka lakukan lagi? Maka setelah genap nih 1 tahun, karena perang Uhud ini terjadi pada bulan Syawal, 1 tahun setelahnya. Kalau perang Badar terjadi pada bulan Ramadan tahun kedua Hijriah. Perang Uhud terjadi pada pertengahan bulan Syawal tahun ketiga Hijriah, artinya sudah 1 tahun. Nah mereka menyusun ini tadi, rencana ini itu dari bulan Jumadil Akhir, setelah terjadinya Sariyah Zaid bin Harisah tadi, kan terjadi pada bulan Jumadil Akhir. Setelah kafilah dagang Sofwan bin Umayyah ini direbut, dirampas oleh umat Islam, maka mereka menyusun rencana ini. Itu masih tersisa berapa bulan dari Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, tersisa 4 bulan dari bulan Syawal ini. Nah setelah 1 tahun 4 bulan persiapan mereka itu, maka terkumpullah dari dana yang mereka miliki dan pendaftaran yang mereka terima untuk mengajak orang-orang dalam berperang, terkumpulnya berapa? Wajtama ilaiha minal musyrikina salasata alafin muqatil. Terkumpul sekitar 3.000 pasukan perang dari apa yang telah mereka upayakan tuh. Dalam jangka waktu 4 bulan mereka bisa mengumpulkan sekitar 3.000 pasukan. Min Quraisyin wal hulafa wal ahabis, baik dari orang-orang Quraisy ataupun dari sekutu-sekutunya dan dari ahabis tadi itu, orang-orang Arab yang tinggal di sekitaran Mekah yang memiliki perjanjian dengan orang kafir Quraisy. Totalnya ada sekitar 3.000 pasukan. Nah kemudian enggak cuma laki-laki diajak. Biasanya perang itu laki-laki doang, tapi untuk Uhud ini para pemimpin-pemimpin kafir Quraisy juga mengajak para wanita-wanitanya, perempuannya. Ada sekitar 15 orang. 15 orang yang dibawa oleh kafir Quraisy dari kalangan perempuan. Tujuannya untuk apa ya? Tentunya untuk memotivasi. Untuk memotivasi orang laki-laki supaya pada semangat. Supporter supaya pada semangat berperangnya. Dan juga tugasnya nih, di belakang perempuan megang kayu, megang sapu, segala macam dia pegang. Dan posisi perempuan ini paling belakang. Kalau ada pasukan yang kabur mau lari dari medan perang, itu dipukulin dari belakang. Itu tujuannya tuh, perempuan diajak dalam perang Uhud ini. Jadi buat mukul laki-laki, nanti kalau seandainya ada yang kabur dipukul sama perempuan. Apa enggak malu? Nah, perempuan aja yang perempuan ikut perang, masa ini lari? Nah gitu. Supaya laki-laki ini menjaga kehormatannya itu, jangan sampai lari nanti ketika perang. Ada sekitar 15 orang, itu diantaranya istrinya Abu Sufyan dibawa, yaitu Hindun. Kemudian istrinya Ikrimah bin Abu Jahal juga dibawa. Kemudian istrinya Sofwan bin Umayyah juga dibawa. Bahkan istri bos-bosnya yang dibawa. Ketua-ketuanya bawa istri, supaya apa, yang lain juga ikutin. Tuh, kalau seandainya pemimpinnya aja pada dibawa istrinya, seharusnya yang dibawanya kan harus juga membawa, supaya gak malu. Nah itu yang dibawa. Jadi ada sekitar 3.000 pasukan dari kalangan laki-laki, 15 orang dari kalangan perempuan. Kemudian apalagi yang mereka bawa? Wa kana silahun naqliyat fi hadzal jaish 3,000 ba'irin. Kendaraannya ada 3.000 onta mereka bawa.
Wa min silahil farasan mi'ata farasin, dan ada sekitar 200 kuda yang mereka bawa untuk pasukan berkuda. Ontanya 3.000, kemudian onta kudanya ada sekitar 200. Berarti untanya ini ya sebagiannya itu nanti untuk mereka jadikan makanan, sembelih dimakan. Ontanya 3.000, pasukannya 3.000, kudanya 200, sudah 3.200. Kemudian janubuha tulat torik. Jadi mereka ingin menampakkan kekuatan pasukan yang jumlahnya 3.000 dengan ontaknya yang 3.000, kudanya 200, mereka jajar tuh di sepanjang jalan berbaris rapi. Ya, kita bayangin orang 3.000 jalan di satu tempat itu berbaris banyak sekali itu. Wah, itu supaya orang-orang tahu nih kekuatan orang Quraisy Mekah ingin menghancurkan umat Islam dan ingin menimbulkan rasa takut juga terhadap umat Islam. Wa kana min silahil wiqayah sab'ami'ati dira'id, dan mereka membawa ada sekitar 700 perisai tameng untuk menjaga mereka dari sabetan pedang. 700, enggak pernah 3.000 setiap orang. Berarti hanya orang-orang yang tertentu saja yang membawa tameng ini, ya, pembesar-pembesarnya khususnya. Nah, kepemimpinan utama dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb, wa kanatil qiyadah al-amah ila Abi Sufyan bin Harb. Jadi Abu Sufyan lah yang menjadi panglima perang dalam perang Uhud ini dari kalangan orang kafir Quraisy, pemimpin utama. Wa qiyadatul farsan ila Khalid bin Walid. Adapun pasukan berkuda dipimpin oleh Sayyidina Khalid bin Walid sebelum beliau masuk Islam. Nantilah beliau ini yang bisa membalik keadaan. Memang di ronde pertama itu orang kafir Quraisy kalah, tapi masuk ronde kedua mereka yang memimpin. Berkat siapa ini? Khalid bin Walid, luar biasa taktik perangnya. Yu'awinuhu Ikrimah bin Abu Jahal, dan Khalid bin Walid dibantu oleh Ikrimah bin Abu Jahal memimpin pasukan berkuda. Amal liwa fakana ila Bani Abdiddar, dan adapun bendera mereka dibawa oleh keluarga atau kabilah dari Abdiddar. Nah, ini persiapan orang kafir Quraisy sudah jelas, sangat banyak. Lalu bagaimana dengan umat Islam? Apakah umat Islam tahu dengan kondisi ini? Sebenarnya belum tahu umat Islam. Umat Islam belum tahu kalau orang kafir Quraisy ingin menyerang, belum tahu. Tapi di sini Rasulullah punya mata-mata. Siapa mata-mata Rasulullah? Yaitu paman beliau sendiri, yaitu Abbas bin Abdul Muttalib. Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib mengirim surat kepada Rasulullah tentang persiapan orang kafir Quraisy ingin menyerang umat Islam di Madinah. Meskipun Abbas pada saat itu belum masuk Islam, tapi beliau akan membela keponakannya ini bagaimanapun, apalagi dengan pasukan yang begitu besar. Nah, beliau mengirim surat pada Rasulullah yang isinya semuanya detail tentang rencana orang kafir Quraisy, dari jumlah pasukan, kendaraan yang mereka bawa, persenjataan yang begitu lengkap yang dibawa. Bahkan di situ juga ada kaum wanita, semuanya detail dituliskan dalam surat tersebut oleh siapa? Oleh paman beliau, yaitu Abbas bin Abdul Muttalib. Lalu dikirimkan surat itu melalui khadimnya, pembantunya, budaknya. Bawa ini kepada Muhammad, ponakan saya, kasih tahu dia. Akhirnya dibawa tuh Pak, dengan menempuh jalan yang sangat cepat. Dari Mekah ke Madinah itu jaraknya sekitar 500 km. 500 km ini ditempuh hanya dengan waktu 3 hari saja. Ya, tentunya dengan kuda, dengan waktu yang sangat cepat. Biasanya pasti lebih dari itu perjalanan, sampai 1 minggu lebih, tapi ini hanya 3 hari ditempuh. Saking apa? Saking ini surat isinya sangat penting. Saking ini isi surat sangat penting yang harus diketahui oleh umat Islam, terlebih Rasulullah, agar memiliki persiapan. Nah, ketika surat itu tiba, Rasulullah pada saat itu sedang berada di Quba, di Masjid Quba, sedang berkumpul dengan para sahabatnya.
Sampailah datang surat itu. Kemudian memang Rasulullah tidak bisa membaca. Rasulullah memerintahkan kepada salah seorang sahabat, yaitu Ka'ab bin Ubay, untuk membaca surat itu apa isinya. Dibacalah, bukan Ka'ab bin Ubay, Ubay bin Ka'ab. Apa isinya? Ini hanya Rasulullah dengan Ka'ab nih, Ubay bin Ka'ab ini. Enggak di hadapan para sahabat, enggak. Takutnya ada mata-mata. Hanya Rasulullah minta bacain sama Ubay bin Ka'ab ini. Ternyata isinya itu tadi, rincian tentang rencana penyerangan orang kafir Quraisy terhadap umat Islam. Semuanya detail terperinci. Maka Rasulullah memerintahkan kepada Ubay bin Ka'ab, rahasiakan surat ini dari siapapun, kecuali kita berdua, hanya kita berdua yang tahu. Dirahasiakan. Bahkan kepada orang-orang yang berada di Kuba, Rasulullah minta untuk dirahasiakan dahulu. Karena ini sangat penting situasinya, dan sangat penting jangan sampai tersebar dulu berita ini. Nanti akan menimbulkan kepanikan. Maka Rasulullah segera balik ke rumah, ke Madinah, untuk musyawarah rapat dengan para sahabatnya, baik dari kalangan Muhajirin dan kalangan Ansor, bagaimana ini cara menanggulangi pasukan yang sebentar lagi akan datang. Nah, di sini nanti Rasulullah akan menyodorkan dua pilihan. Yang pertama, ketika Rasulullah sudah berhadapan kepada para sahabat, baik dari kalangan Muhajirin dan Ansor, nanti Rasulullah melemparkan dua pendapat. Kita mau nyamperin musuh, mendatangi musuh, atau kita di dalam menunggu datangnya musuh. Nah, ini nanti akan terjadi keributan di antara para sahabat dengan dua pilihan ini. Ada di kalangan mereka milih, kita maju ya Rasulullah, kita paranin musuh dengan semangat. Nah, sebagian lagi, kita di sini aja ya Rasulullah, kita tunggu musuh. Karena sudah terjamin katanya dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, ketika kita menunggu musuh, kita bertempur di sini, itu musuh akan lebih mudah untuk dikalahkan. Nah, nanti akan terjadi keributan di antara dua sahabat dari kalangan anak muda dan dari kalangan orang-orang tuanya. Ya, minta agar mereka, sebagian besar mereka menyerang, marahin musuh, sebagian lagi minta kita di sini aja ya Rasulullah. Nah, insyaallah di pertemuan selanjutnya akan kita bahas, karena perang Uhud ini sangat panjang. Paling nggak kita tahu lah. Jadi jangan terlalu kita singkat. Baik, itu saja pertemuan kita, bahasan kita tentang rencana terjadinya perang Uhud, rencana perang yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy dan persiapan yang nanti akan dilakukan oleh umat Islam dalam melawan atau mempertahankan umat Islam di Madinah. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'alimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih lana wa qurrabatin lana fi dinina ma halil qutri unsa wa dzaka rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tarqadi qawlana fi al-karama warzuqil kulla halalan daima wa khillati a'lama nahda bil khairi wa nufa kulla syar rabbana waslih lana kulla syu'un wa aqirra bi ridhamikal uyun waqdi anna rabbana kulla duyun qabla taqiyana rusnun manun waghfir wastur anta akrama man satar wa salatullahi kamsha mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi linnasi shifa wa ala al kirami syurafa wa ala sahbil masabihil quran Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridha ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى نعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم